Nah, selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda kita lihat langsung bagaimana kondisi terkini kepadatan lalu lintas di jalur Puncak Bogor dan juga di Nagrek, Bandung. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV ada Ardan Anugrah dari Puncak Bogor dan Sabago Visesa dari Bandung, Jawa Barat. Ya, kita mungkin akan ke Ardan dulu. Selamat pagi Ardan. Bisa Anda gambarkan Ardan bagaimana kepadatan lalu lintas menuju jalur Puncak pagi hari ini? Ya, Jason dan juga Valen, nampaknya kawasan wisata Puncak Bogor masih menjadi destinasi wisata favorit bagi sejumlah masyarakat untuk mengisi waktu libur lebarannya. Utamanya seperti pada hari ini di H+3 Lebaran masih nampak ini masyarakat yang menuju ke arah kawasan wisata Puncak. Ini bahkan kendaraan-kendaraan yang melintas di Simpang Gadok ini mengular beberapa kilometer terjadi sejak pagi hari tadi. Bahkan kalau menurut catatan dari Satlantas Polres Bogor, ini kendaraan sudah mulai mengular sekitar pukul 6 pagi hari tadi. Sehingga pihak Satlantas Polres Bogor harus memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah ataupun juga one way diberlakukan lebih awal dibandingkan dengan hari kemarin. Kalau di hari kemarin ini sempat diberlakukan sekitar pukul 7:20, namun per hari ini tadi diberlakukan hingga sejak pukul 7 pagi hari tadi dan rencananya masih akan diberlakukan hingga pukul 11 ataupun 12 siang nanti. Dan memang ini kalau dari arusnya menurut dari keterangan KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto, masyarakat banyak yang melakukan pergerakan untuk menuju ke sejumlah lokasi wisata yang ada di kawasan Puncak, ataupun juga masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pergerakan untuk silaturahmi begitu. Sehingga untuk kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Puncak ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang berplat B ataupun yang berasal dari Jakarta. Dan selain daripada sistem rekayasa lalu lintas satu arah ataupun one way, pihak Satlantas Polres Bogor di sini juga memberlakukan rekayasa lalu lintas lainnya, yakni diantaranya sistem ganjil genap dan juga sistem kontraflow. Tadi kami sempat melintas juga dan tadi sistem rekayasa kontraflow sudah diberlakukan sejak dari exit tol Ciawi hingga ke kilometer 46+400. Dan juga selain daripada Satlantas Polres Bogor, tadi ada bantuan juga dari beberapa satuan lainnya, utamanya dari Satmapta ini berjumlah sekitar 50 orang, kemudian ada 100 orang dari Brimob, dan dari Satlantas sendiri ini ada 121 personel. Dan mereka semuanya nanti akan ditempatkan di sekitar 78 titik-titik yang diduga akan menjadi titik-titik kepadatan. Dan selain daripada di Simpang Gadok ini ada 5 titik lainnya yang diperkirakan akan menjadi titik kepadatan di Puncak Bogor, yakni diantaranya adalah di titik Simpang Megamendung, kemudian di Pasir Muncang, ada juga yang berada di Pasar Cisarua, dan juga ada di Taman Safari, dan juga yang berada di Gunung Mas. Karena kalau menurut keterangan dari Ibtu Ardian sendiri, kawasan Puncak Bogor ini menjadi salah satu destinasi yang merupakan dampak dari beberapa daerah lainnya, utamanya dari daerah Padalarang ataupun juga dari Sukabumi. Dan kalau untuk arus balik sendiri tadi dijelaskan oleh Ibtu Ardian belum nampak adanya peningkatan karena masih H+2 ataupun juga 3 hari pasca Lebaran, sehingga karena memang melihat dari timeline sendiri untuk waktu libur sekolah anak-anak ini masih berlangsung hingga tanggal 8 dan juga 9 April, sehingga diprediksi untuk hari ini belum ada peningkatan ataupun juga kepadatan yang dilakukan oleh sejumlah pemudik dari arah Cisarua untuk menuju ke arah Jakarta. Iqbal dan juga Valen serta Jason. Dan sebelum kita berpindah, bagaimana tadi Anda menyatakan ada kebijakan kontraflow di sana, itu berlakunya sampai dengan jam berapa, kebijakan buka tutup juga sampai dengan jam berapa? Iya Jason, kalau dari keterangan dari Ibtu Ardian Novianto sendiri, ini sebenarnya diberlakukan secara situasional melihat dari kepadatan yang terjadi di sini. Namun kalau untuk sistem rekayasa lalu lintas one way ataupun juga satu arah masih akan diberlakukan sekitar 3 atau 4 jam lagi. Pasca tadi sudah mulai diberlakukan sejak pukul 7 pagi hari, itu artinya masih akan diberlakukan sistem satu arah ataupun one way hingga pukul 11 ataupun juga 12 siang. Dan sistem yang lainnya, yakni kontraflow ini juga masih mengikuti dari sistem one way juga, karena melihat kepadatan ini masih dilakukan ataupun juga masih terjadi dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Puncak. Dan kalau sistem ganjil genap sebenarnya masih diberlakukan terus begitu hingga nanti berakhirnya masa operasi ketupat hingga tanggal 8 April 2025. Jason. Baik, kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Sabago bagaimana kepadatan lalu lintas di sana? Kalau sekilas sih di belakang Anda tampak lancar ya, sejauh apa pantauan Anda?
Silakan Sabago dengan laporan Selamat Anda. pagi, Apakah Valencia dan juga pemirsa, pantauan arus lalu lintas yang menuju kawasan Lembang, baik pemudik lokal maupun wisatawan ini sudah. Ya, selamat pagi, Iqbal, Valencia dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas ke kawasan Lembang dari Kota Bandung, baik pemudik lokal maupun wisatawan yang mengarah ke Lembang ini sudah mulai berdatangan. Lokasi di tempat saya melaporkan bisa kita saksikan Iqbal dan juga pemirsa, yakni di Terminal Ledeng, Jalan Setiabudi. Selain jalur penghubung Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, juga ini yang mengarah ke Lembang melalui Jalan Setiabudi maupun di pertigaan mengarah ke Jalan Setiabudi maupun di pertigaan mengarah ke Jalan Sersan Bajuri. Dan memang dari pantauan kami, pemudik lokal yang menggunakan sepeda motor maupun menggunakan kendaraan roda 4 ini mengarah ke arah Lembang menuju ke Kabupaten Subang ataupun kendaraan-kendaraan wisatawan yang akan memasuki kawasan wisata Lembang. Kendaraan wisatawan dari Bandung ataupun dari sejumlah wilayah dari Jabodetabek ini mengarah ke Lembang. Baik, mohon maaf Sabago, kami mengalami kendala komunikasi. Pemirsa, kami tayangkan ini adalah gambar arus mudik dan juga balik serta wisata di Bandung, Jawa Barat. Yang jelas kalau prediksi cuaca hari ini di Bandung itu diperkirakan akan berawan, kemudian diikuti dengan hujan petir di siang hari dan berawan kembali pada malam hari. Oleh karena itu, bagi Anda yang sedang berada di Bandung dihimbau untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sambaran petir dan hindari berteduh di bawah pohon atau berada di area terbuka saat hujan petir terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.